Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan kelanjutan materi yang pernah saya bahas sewaktu di kelas. Minggu kemarin saya sudah membahas mengenai ini ya. Ini adalah kertas kerjanya. Nah, ini kan ada beberapa kolom ya, ada nomor, ada akun, ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada NS disesuaikan, ada laba rugi, dan juga ada neraca ya. Dan ini kan bagaimana cara pengisian ini, yaitu sudah saya jelaskan yang minggu kemarin sewaktu di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya jelaskan adalah dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi kita setelah membuat kertas kerja itu membuat laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah ini laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca gitu. Nah, untuk ketiga laporan keuangan ini, itu datanya bisa kita ambil dari sini. Bisa kita ambil dari kertas kerja. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Ini yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contohnya. Pertama, kita masukkan dulu pendapatan. Ya, nah kebetulan di kertas kerja ini ya di sini ada 2 pendapatan, ada pendapatan komisi, ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa adalah ini ya 3.100 dan pendapatan komisi adalah 1.150. Nah, untuk kedua pendapatan ini ya ini kita masukkan ke sini semuanya. Nah, sehingga didapat total keseluruhan pendapatan adalah ini 4.250. Nah, setelah itu barulah ya kita memasukkan beban. Ya. Nah, di kertas kerja ini ada beberapa beban. Ada beban bunga, ada beban gaji, beban perlengkapan, beban iklan. Ya. Nah, ini datanya ingat ya, dalam pengambilan data ya ini kita ngambil dari sini. Ya. Nah, data beban-beban ini ya atau biaya-biaya ini langsung aja kita masukkan ke sini. Nah, ini beban gaji sebesar 1.000, beban bunga sebesar 500, beban perlengkapan sebesar 1.000 dan beban iklan sebesar 1.200. Nah, sehingga total beban atau total biaya adalah ini 3.700. Nah, sekarang kita lihat saja nih ya, lebih besar total pendapatan apa lebih besar total beban? Ya, nah kalau lebih besar total pendapatan ya itu nanti menghasilkan laba bersih. Tapi sebaliknya jika lebih besar total beban ya ketimbang total pendapatan, nanti di sini menghasilkannya adalah rugi bersih. Ini kebetulan di sini total pendapatan itu lebih besar daripada total beban. Yang mana total pendapatan itu adalah ini 4.250 dan total beban itu adalah 3.700 sehingga perusahaan ini mengalami laba atau untung. Dan berapa laba atau untung bersihnya ya tinggal dikurangi saja. Ya total pendapatan dikurangi dengan total beban. 4.250 dikurangi dengan 3.700. Nah, sedangkan laba bersihnya adalah 550. Ya, nah itu adalah laporan laba rugi. Ya. Nah, yang kedua ya kita akan menyusun ya laporan perubahan modal. Yang pertama, masukkan dulu itu adalah modal awal. Modal awal ini bisa kita ambil dari sini ya. Nah, ini kan ada modal nih. Ini namanya modal awal 11.250. Ini modal awal masukkan ke sini. Nah, kemudian ya tadi kan kita sudah dapat data ya bahwa perusahaan ini mengalami laba bersih. Nah, laba bersih masukkan aja ke sini.
Ya, laba bersihnya adalah 550 ya. Dan kemudian juga jangan lupa prepe ya. Kalau prepe itu sifatnya adalah mengurang seperti itu ya. Nah, ini karena prepenya gede ya. Nah, sehingga di sini ya menghasilkan pengurangan modal ya, atau bukan penambahan modal. Tapi kalau prepenya misalkan di sini kecil gitu ya. Misalkan di sini prepenya hanya contoh misalkan hanya 50 ya, prepenya hanya 50 misalkan. Kalau kalau misalkan prepenya hanya 50 ya, prepenya hanya 50 berarti di sini kan sisanya adalah 500 ya. Nah, sisanya adalah 500. Berarti di sini nanti bukan pengurangan modal tetapi penambahan modal ya. Tapi di sini